Faktor pembentuk kepribadian. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang memiliki kepribadian masing-masing, yang tentu saja berbeda-beda antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang adalah individu yang unik, karena memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dengan kata lain, kepribadian merupakan ciri khas seseorang yang mencakup sikap, perilaku, dan cara seseorang di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Roman Ananda Paryontri melalui jurnalnya yang berjudul Kepribadian Islami dan Kualitas Kepemimpinan, menyebutkan bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan hal itu mencakup trait atau sifat pada diri seseorang. Seseorang akan dipandang baik atau buruk dilihat dari kepribadian atau kebiasaannya. Sementara pribadi dan kepribadiannya itu bisa dilihat dari caranya bersikap, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain hingga cara menyelesaikan setiap masalah dan persoalan hidupnya. Mualifah di buku karyanya, Psycho-Islamic Smart Parenting, menjelaskan bahwa kepribadian merupakan akumulasi dari berbagai karakter dan sifat yang melekat pada diri seseorang, yang kemudian terwujud ke dalam sikap dan tindakan sehari-hari yang mengarah pada nilai-nilai luhur atau budi pekerti. Kepribadian orang terbentuk sejak usia dini, yaitu sesuai dengan penanaman pendidikan dan pengasuhan dari orang tuanya masing-masing. Dengan kata lain, orang tua memiliki andil dalam membentuk kepribadian seorang anak. Roman Ananda Paryontri melalui jurnalnya yang berjudul Kepribadian Islami dan Kualitas Kepemimpinan, menyatakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk oleh 3 faktor, yaitu faktor biologis, sosial, dan budaya. Menurut alumni dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini, ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Ketiganya saling memengaruhi dan terkait dengan pembentukan kepribadian seseorang. Lebih jauh Roman menjelaskan bahwa faktor biologis merupakan genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Orang tua yang religius lebih sering menyumbangkan anak yang religius pula. Orang tua yang suka melakukan tindak kekerasan tentu menjadikan anaknya juga suka melakukan hal yang sama. Faktor biologis tentu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau faktor sosial. Seseorang yang dasarnya sangat suka beribadah dan berdoa kepada Tuhan pada akhirnya bisa menjadi orang yang jauh dari agama ketika bergaul dengan lingkungan sosial yang tidak baik. Faktor budaya merupakan hasil interaksi antar masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya, di mana hal ini juga memiliki andil yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya, Roman Ananda Paryontri mengutip pendapat Colin Watt yang menyatakan bahwa ranah afektif, kognitif, dan perilaku dipengaruhi kontak masyarakat antar budaya. Ranah spiritual juga dipengaruhi budaya dari masyarakat setempat seperti nilai-nilai religius yang telah dianut lama oleh bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki peluang dan potensi yang sama untuk menjadi pribadi baik, berbudi pekerti yang luhur. Hanya saja, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sehingga hal itulah yang membuatnya harus bergaul dengan sesamanya. Manusia yang satu dengan yang lainnya tentu saja memiliki sifat dan perangai yang berbeda-beda. Pergaulan antar manusia yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama inilah yang kemudian ikut membentuk kepribadian seseorang. Sehingga antar manusia yang satu dan yang lainnya bisa memiliki kepribadian yang berbeda, meski mereka berasal dari lingkungan atau keluarga yang sama. Berdasar hal itu, Lutfil Kirom di buku The Ultimate Personality mengambil suatu kesimpulan bahwa kepribadian seseorang setidaknya sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keturunan, genetik, faktor lingkungan, dan faktor kualitas internal diri. Faktor keturunan atau genetik diyakini memiliki pengaruh langsung dalam membentuk kepribadian seseorang. Bahkan, banyak kalangan yang menilai jika orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Mereka berpendapat bahwa sejak awal, kepribadian sudah diwariskan orang tua kepada anak-anaknya melalui sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua. Kebiasaan atau kepribadian orang tua itulah yang kemudian secara langsung maupun tidak akan ditiru oleh anak-anaknya.
Meskipun faktor keturunan memiliki peranan yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang, namun tetap saja kepribadian seseorang terbentuk tidak lepas dari faktor non-genetik atau segala hal yang berasal dari luar dirinya. Pendek kata, dunia luar termasuk di dalamnya lingkungan pergaulan dan kualitas diri seseorang menjadi penentu dari terbentuknya kepribadian seseorang. Selanjutnya, Lutfil Kirom As-Suharuh meyakini bahwa faktor lingkungan juga memiliki andil yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Lingkungan yang turut membentuk kepribadian seseorang diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan media massa. Meski berasal dari keluarga yang sama, setiap orang tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Lingkungan keluarga dinilai sebagai sarana awal dari pembentukan kepribadian seseorang pada masa kanak-kanak. Sebab, proses pembelajaran dan bimbingan di lingkungan keluarga akan membekas di benak anak, untuk kemudian akan turut andil membentuk kepribadiannya di masa yang akan datang. Lingkungan pendidikan juga diyakini sebagai lingkungan yang sangat efektif dalam membentuk kualitas kepribadian seseorang. Lingkungan pendidikan, baik formal maupun informal, sama-sama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Lingkungan pendidikan yang baik akan membentuk kepribadian seseorang menjadi baik. Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang buruk juga memiliki peluang yang besar dalam membentuk kepribadian buruk seseorang. Oleh karenanya, pemilihan tempat atau lingkungan pendidikan yang tepat merupakan sebuah keharusan karena hal ini akan berpengaruh besar dalam mencetak generasi dan membentuk kepribadian seseorang. Jika kita ingin membentuk kepribadian yang baik, maka sudah seharusnya kita memilih lingkungan pendidikan yang baik. Sebab lingkungan pendidikan yang baik akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik, di mana hal itu lama-lama akan menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang kita lakukan itulah yang akhirnya akan membentuk kepribadian diri kita yang baik. Media massa juga dipercaya menjadi salah satu sebab yang turut andil di dalam membentuk kepribadian seseorang. Media massa dalam kehidupan yang modern dan maju seperti saat sekarang ini sangat memudahkan kita di dalam mengakses informasi dari hampir seluruh dunia. Dengan adanya media massa, siapapun di antara kita punya kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Banyaknya informasi yang kita peroleh dengan mudah itulah yang dipercaya, secara langsung maupun tidak, turut andil membentuk kepribadian diri kita. Dengan kata lain, kebiasaan kita mengakses informasi yang sesuai dengan keinginan kita itulah yang kemudian menjadi kebiasaan kita, dan informasi yang kita dapat itu juga akan memengaruhi kebiasaan kita. Disinilah media massa ikut andil mengubah kebiasaan kita, membentuk kepribadian kita. Lingkungan masyarakat juga memiliki peranan yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bergaul dengan orang lain dan harus hidup bermasyarakat. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, di sana berhimpun manusia dengan latar belakang dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda inilah yang kemudian akan mengubah kebiasaan kita, meski tidak seefektif lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Seseorang yang sebelumnya memiliki kebiasaan atau perilaku yang baik bisa saja berubah menjadi buruk karena terpengaruh oleh teman-temannya. Demikian juga seseorang yang berperangai buruk bisa berubah menjadi baik ketika bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang baik. Oleh karenanya, jika kita ingin memiliki kepribadian yang baik, maka kita pun harus memilih bergaul dengan orang-orang baik yang tinggal di lingkungan yang baik. Selanjutnya, kualitas internal diri juga menjadi salah satu faktor yang turut membentuk kepribadian kita. Lutfil Kirom As-Suharuh menjelaskan bahwa kualitas internal diri masing-masing orang memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan atau membentuk kepribadian. Kualitas internal diri seseorang yang turut andil dalam memengaruhi pembentukan kepribadian ini terdiri dari 3 hal, yaitu, pertama, insting biologis. Hal ini meliputi rasa lapar, untuk kemudian dorongan makan yang berlebihan, di mana hal ini jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menjadikannya memiliki sifat rakus.
Sifat ini jika tidak diperbaiki akan jadi kebiasaan sehingga membuatnya berperilaku buruk. Kedua, kebutuhan pemikiran. Ini merupakan akumulasi dari berbagai informasi yang didapatkan seseorang, untuk kemudian membentuk cara berpikir, seperti mitos, agama dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan psikologis. Ini meliputi rasa aman, penerimaan, cinta, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Dengan demikian, jelas sekali bahwa kepribadian seseorang dapat tumbuh dan berkembang dengan dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, yaitu kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, faktor biologis, dan kekuatan yang berasal dari luar dirinya, yaitu faktor sosial dan kebudayaan.